Assalamualaikum. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillahirrabbilalamin, malam hari ini kita dapat dipertemukan di dalam diskusi buku yang berjudul Manajemen Transformasi Indonesia. Untuk mengawali, marilah kita buka dengan berdoa bersama. Bagi yang beragama non-Muslim, kami persilahkan. Untuk yang beragama Islam, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan lagu Indonesia Raya 3 stansa.
Untuk selanjutnya, kita panggil pemandu kita, Bapak Untoro Haryadi, yang akan memandu jalannya diskusi buku malam hari ini. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Samsudin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, salam hangat, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua, peserta diskusi buku pada malam hari ini. Bahagia sekali rasanya di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19, kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga bisa bersilaturahmi, walaupun silaturahmi kita secara virtual, namun demikian tidak mengurangi bobot dari silaturahmi tersebut, karena pada malam hari ini kita akan bersama-sama mencari ilmu, menambah ilmu, dan juga memanfaatkan ilmu yang selama ini kita miliki, yang tentu saja kita sepakat bahwa muara dari pengabdian ilmu tersebut adalah bagi manfaat dan kejayaan bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia. Hadirin Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, saya diminta oleh panitia untuk menjadi pemandu atau moderator jalannya diskusi buku pada malam hari ini. Izinkan sebelum dimulai, ini para senior saya yang menjadi narasumber, tapi izinkan saya akan mengabsen karena peserta tercatat di partisipan ini sudah 129. Saya mencermati satu-satu kurang yakin begitu. Saya baca sebagian sudah rawuh atau sudah hadir di sini. Akan saya sapa dulu. Prof. Armaidi Armawi, Assalamualaikum dan selamat malam, Prof. Waalaikumsalam, selamat malam, salam sehat. Terima kasih Prof. Armaidi sudah rawuh, berkenan duduk dulu. Kemudian saya akan menyapa Prof. Baikuni. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Malam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kemudian narasumber berikutnya adalah Prof. Heru Kurnianto, guru besar dari UMY. Sudah rawuh, Prof. Heru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Heru sudah rawuh. Mungkin sedang benake baju sehingga gambarnya nanti keluarnya belakangan nanti ya, Prof. Terima kasih, Prof. Heru sudah hadir. Kemudian yang selanjutnya, narasumber selanjutnya, Dr. Cungki Kusdarjito. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cungki. Pembicara yang terakhir yaitu Bapak Sudirman Said. Beliau Sekretaris Jenderal PMI, Ketua Institut Harkat Negeri. Sudah rawuh? Assalamualaikum, selamat malam Pak Sudirman Said. Assalamualaikum Mas Untoro, assalamualaikum para Prof. Pak Baikuni, Prof. Armaidi, Prof. Heru dan Pak Dr. Cungki. Waalaikumsalam, Pak Sudirman. Sehat-sehat semua. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita pada malam hari ini akan mendengarkan 5 narasumber untuk membincangkan atau membedah buku yang dikarang oleh Takashi Shiraishi. Judul buku ini buku baru, judulnya adalah Managing Indonesia's Transformation: An Oral History. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kira-kira manajemen transformasi Indonesia, suatu penuturan jejak sejarah. Jadi, dalam forum ini juga dihadiri oleh para senior kita. Berkenan hadir juga Profesor Khairil Anwar. Nanti kita mohonkan juga tanggapan beliau atau sebagai pembahas dari ke-5 narasumber.
Juga nanti akan berkenan rawuh Profesor Edi Suwandi-Hamid. Beliau Rektor Universitas Widya Mataram. Insya Allah beliau tadi juga menjanjikan akan bergabung. Dan tentu saja Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu per satu pada malam hari ini. Informasi yang kedua, acara ini terselenggara atas kerjasama Universitas Jana Badra Yogyakarta, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, PSP IK UNY, Prodi Pendidikan Sejarah UNY, kemudian Akademi Al-Hikmah, Panji Masyarakat, dan Basnas Kota Yogyakarta. Tadi juga kita undang Pak Rektor Universitas Jana Badra, mudah-mudahan bisa bergabung pada malam hari ini juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita nanti akan mendengarkan para narasumber yang walaupun agak terlambat, sekretariat sudah menyampaikan bukunya, karangan dari Takashi Shiraishi. Beliau adalah seorang Indonesianis dari Jepang. Mungkin yang bisa saya sampaikan tentang buku ini sebagai latar belakang, saya tidak menyangkut isinya, karena nanti isinya akan dibedah oleh para senior kita semua, bahwa Pak Takashi Shiraishi ini pada sekitar tahun 2006 itu bertemu dengan Pak Ginanjar Kartasasmita di satu restoran di dekat Waseda University. Nah, waktu itu Pak Ginanjar ini menjadi profesor tamu karena sejak tahun 2001 itu beliau mengajar di Waseda tersebut pada setiap musim dingin di Jepang. Lalu Profesor Takashi Shiraishi ini bersama Pak Ginanjar itu pertemuan rutin, sering ketemu begitu, sering janjian di sana. Beberapa catatan mengenai beberapa catatan yang disampaikan oleh Takashi Shiraishi terhadap Pak Ginanjar ini yang sempat saya baca di kata pengantarnya adalah bahwa Pak Ginanjar ini di mata beliau mempunyai pandangan politik ekonomi yang sangat luas dan mampu mempertahankan pandangan-pandangan yang kritis, baik itu di hadapan temannya, di hadapan partner diskusinya dan segala macam gitu. Pak Takashi juga mencatat bahwa memang Pak Ginanjar ini pernah menjadi menteri dan juga Menko di masa Orde Baru selama 25 tahun. Kemudian peran Pak Ginanjar juga dicatat oleh Pak Takashi di masa-masa krisis, kemudian masuk pada fase reformasi 19798 sampai kepada beralihnya pemerintahan setelah lengsernya Presiden Soeharto ke Orde Reformasi. Catatan beliau terhadap Pak Ginanjar juga, Pak Ginanjar ini berperan dalam reformasi bidang pemerintahan dan juga reformasi di bidang konstitusi, terutama intensitas perannya itu setelah reformasi atau pasca reformasi. Juga beliau menjabat sebagai di lembaga eksekutif, lembaga legislatif tertinggi waktu itu MPR, dan kemudian di DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Nah, buku ini sebenarnya merupakan atau memaparkan kisah politik dan pembangunan kebijakan Indonesia yang paling luas dan rinci yang sempat dicatat oleh Takashi Shiraishi atau dibukukan gitu, di mana Pak Ginanjar Kartasasmita ini sangat mempunyai andil atau punya peran yang besar di dalamnya. Seperti apa kira-kira isi dari buku ini? Nah, karena itu malam hari ini kita akan mendengarkan bersama 5 narasumber yang sangat kompeten untuk mencoba membedah buku tersebut. Yang pertama nanti saya mintakan dari kajian yang substansial dulu, itu Profesor Armaidi Armawi. Beliau adalah guru besar di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, ahli filsafat dan juga khususnya di bidang
Pertahanan Nasional atau TANAS. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Profesor Dr. Baikuni, dia juga guru besar dari Geografi UGM. Beliau ahli di bidang pendekatan arkipelago, geografi pembangunan dan geografi manusia. Selanjutnya, pembicara ketiga nanti kita harapkan Profesor Dr. Heru Kurnianto. Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau ahli manajemen sumber daya manusia. Pembicara keempat itu kita mintakan nanti Dr. Chungki Kusdarjito. Beliau adalah Rektor Universitas Djana Badra periode 2016-2018. Sekarang sehari-hari bersama saya, karena senior saya, di Fakultas Pertanian Universitas Djana Badra Yogyakarta. Keahlian beliau adalah soal supply chain atau rantai pasok. Yang terakhir, kita mintakan nanti Bapak Sudirman Said, tokoh nasional kita. Beliau mantan Menteri SDM, sekarang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia, dan juga masih menekuni kajian-kajian akademik perihal kehidupan sosial ekonomi budaya bangsa di lembaga beliau yang beliau pimpin, yaitu Institut Harkat Negeri. Tentu nanti kami juga akan mengundang para pembahas, ada guru besar dan juga audiens, supaya nanti diskusi kita bisa lebih komprehensif dan lebih mendalam. Kemudian alur pembicaraan, saya mohonkan nanti masing-masing narasumber bisa presentasi 10-12 menit, kemudian sisanya nanti kita sampaikan ke floor untuk memperdalam. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita sekarang akan memberikan waktu kepada yang terhormat Profesor Armaidi Armawi untuk menyampaikan pokok-pokok pemikirannya berkait dengan buku Manajemen Transformasi Indonesia, suatu penuturan jejak sejarah karangan Bapak Takashi Shiraishi. Dipersilahkan, Prof. Terima kasih Pak Untoro. Bisa didengar Ibu Bapak sekalian? Bisa, Prof, bisa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melihat buku ini. Mic-nya mati, Prof. Mohon maaf, mic-nya mati. Di-unmute. Ya, silakan. Saya akan melihat buku ini dari beberapa aspek ya, tapi saya akan mencoba dulu. Sebenarnya ini kisah Menak Sunda yang mendapatkan satu kesempatan sejarah dalam mengukir sejarah Indonesia, di mana dia mempunyai suatu daya tahan yang cukup baik, mengarungi 5 rezim pemerintahan yang ada di Indonesia ini. Pak Ginanjar ini oleh teman-teman dekatnya ya dari SMA, SMP itu dipanggil sebagai Joni. Mic-nya, Prof. Mic-nya mati lagi. Ya, silakan. Joni ini lahir dari keluarga Menak Sunda, ya, artinya bangsawan Sunda, di mana dia lahir dari keluarga nasionalis. Ya. Saya kira hampir sama dengan orang-orang kebanyakan di Jawa, yaitu yang dipersepsikan sebagai ada yang dikatakan priai, ya, jadi dia priai Sunda, gitu. Nah, dia nasionalis, gitu. Tetapi juga tidak terlalu kuat dalam hal religiositasnya pada masa itu, masa kecilnya, ya. Hanya saja yang saya melihatnya itu adalah ketepatan dia untuk memilih sesudah dia dari Kolose
Kanisius Jakarta itu ya. Artinya dia memilih yang tepat untuk sekolah lanjutan tingkat tinggi selain di ITB itu. Artinya dia pergi ke Jepang waktu itu. Dan artinya apa? Dia memanfaatkan fasilitas pampasan perang itu pada tempat yang pas. Kemudian kembali 15 hari sesudah G30S PKI. Dan dia bertanya kepada orang yang tepat juga, yaitu Pak Nas atau Jenderal Nasution gitu ya. Dan disitulah awal keberuntungan dia, di mana saran Pak Nas waktu itu mengatakan bahwa Saudara Ginanjar, saya harus berperilaku apa Pak Nas, katanya kan gitu. Lantas dia disuruh ke Koti, di mana di sana ada Pak Darmono, ya, orang yang tidak banyak bicara tetapi banyak bekerja, ya. Dan di sana pula lah dia mengawali satu inner circle. Tapi yang bagi saya yang paling saya bisa dapatkan dari peristiwa itu adalah ternyata di dalam inner circle ya, di Republik ini tidak serta-merta satu rezim ke rezim yang lain itu dibongkar habis sedemikian rupa. Pak Dar adalah salah satu contoh, adalah orang yang dulu juga bergelimang dengan yang namanya rezim Orde Lama, yaitu Pak Soekarno waktu itu. Dan beliau adalah seorang tentara. Nah, waktu dia masuk di Koti yang akhirnya menjadi sekretariat negara itu, dia masih seorang sipil biasa di tengah tentara yang begitu banyak, gitu ya. Akhirnya dia memilih posisi lagi juga tepat, yaitu dia menjadi tentara. Tetapi di dalam circle yang namanya Koti di sekretariat negara itu, dia merupakan kelompok yang minoritas, gitu ya. Kenapa saya katakan kelompok minoritas? Karena dia dari Angkatan Udara, dan Angkatan Udara pada masa itu adalah orang yang terdiskredit pada masa itu. Di situ ada kawan-kawan seangkatannya, itu adalah Murdiono, ya, orang dari Malang, tamatan IPDN, dia Angkatan Darat, ya. Kemudian ada lagi Sukarton Mahmosojono, ya, tamatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Nah, yang paling baik kita lihat dari histori ini adalah ternyata latar belakang keluarga itu sangat menentukan sukses orang selanjutnya. Itu yang saya lihat itu. Kenapa Pak Moore? Ya, saya kira di dalam orang banyak tahu tentang Pak Moore. Sukarton umurnya tidak begitu panjang, ya. Dalam jabatan sebagai jaksa agung dia meninggal, gitu. Nah, tiga masketir ini, trimasketir ini mewakili ketiga angkatan. Satu angkatan darat, Pak Murdiono, dua angkatan laut, Pak Sukarton, dan yang ketiga adalah Pak Ginanjar. Nah, di sini juga saya mendapatkan satu cerita, tetapi tidak tuntas saya lihat selalu Pak Ginanjar ini berbicara dengan Takeshi tadi, kadang-kadang tidak tuntas, gitu. Contoh saya lihat bagaimana persoalan PKI. Ya. Saya beruntung pada beberapa minggu yang lalu saya ikut alumni HMI yang sangat banyak sekali, waktu itu 700 ya, dan berbicara tentang HMI dan PKI. Nah, di situ saya lihat bahwa ternyata itu istilahnya itu senjata makan Tuhan pada rezim yang pada masa itu, yaitu. Di situ akhirnya terbelah, ya. Akhirnya begitu hebat orang ternyata tidak jadi dengan skenario yang seperti itu, terjadi skenario yang lain. Itu satu. Yang kedua adalah skenario yang mengatakan kenapa sih Pak Nas tidak mengambil alih pada masa itu, padahal dia seorang yang sangat senior sekali. Analisis saya adalah Pak Nas adalah orang yang cerdas. Pertama, konstelasi emosinya pada masa itu, ya, istilahnya geopolitik emosionalnya itu tidak mendukung untuk dia mengambil alih itu. Yang kedua adalah menyelamatkan Indonesia yang lebih besar dari isu yang dikatakan Dewan Jenderal itu, di mana kalau Pak Nas mengambil alih pada masa itu, bahwa isu itu adalah benar.
seperti itu. Akhirnya dia tidak melakukan itu. Nah, kesempatan baik itulah yang dilakukan oleh yang namanya Pak Harto. Itu satu pergantian generasi rezim itu. Artinya ada sisa-sisa rezim yang lalu untuk melakukan rezim yang berikutnya. Nah, di sanalah yang namanya Ginanjar ini bermain dengan baik-baik. Dia pandai sekali. Jadi kalau saya katakan transformasi itu adalah transformasi Ginanjar sebenarnya. Lebih banyak Ginanjarnya si Joni Menak Sunda ini yang lebih banyak bertransformasi untuk melakukan kelima rezim itu dia bertahan seperti itu. Kenapa dia harus melakukan seperti itu? Dia ngerti sekali. Ya, dia mengerti sekali. Tetapi saya katakan tadi bahwa dukungan keluarga yang begitu baik, yang begitu solid, sehingga dia mendapatkan satu lebih baik daripada rekan-rekannya yang dua ini. Itu, ya, keluarganya yang keluarga Menak, gitu ya. Ginanjar adalah seorang yang sedikit etnosentris, gitu ya. Walaupun pada giliran akhirnya kepada anak-anaknya dia melihatkan sesuatu seperti itu. Nah, begitu juga perannya waktu banyak teman-teman ya yang mengatakan Ginanjar adalah orang yang sangat pintar dalam memanfaatkan situasi seperti itu. Tetapi ada satu yang saya lihat adalah Pak Ginanjar di dalam buku itu tidak berbicara tentang yang namanya IGGI. Kemudian dia tidak bicara terlalu banyak tentang modal asing yang namanya Jepang itu sendiri, padahal dia adalah alumni Jepang seperti itu. Sehingga dia terselamatkan nampaknya dari perkara-perkara itu. Gitu. Padahal ya rekan-rekannya yang sekolah ke Eropa Timur itu mengalami nasib yang tragis. Ya, artinya pulang tidak bisa pada masa itu. Nah, Pak Ginanjar bisa pulang karena dia Jepang ini tadi. Nah, kalau orang melihat konektivitas Barclay itu dalam rangka konsep, tetapi dalam rangka operasionalisasi itu adalah Japan Connective ini sangat berperan dalam rangka Indonesia. Misalnya saya katakan bahwa Belanda tidak selesai dia menjajah Indonesia itu, kemudian dia masuk lagi dalam bentuk yang lain yang namanya IGTI. Ya, kemudian dia masuk lagi yang Jepang sesudah menjajah Indonesia, dia masuk lagi dengan yang namanya modal asing seperti itu. Nah, itu yang saya katakan bahwa di saat agak sedikit dalam buku itu agak sedikit porno lah dalam tanda kutip, itu Pak Ginanjar tidak berkomentar, tapi dia hanya mengatakan sophisticated, agak rumit katanya seperti itu. Sayangnya di situ itu. Jadi buku ini sebenarnya baik, tetapi saya katakan tadi ini yang bertransformasi adalah Pak Ginanjar terhadap 5 rezim. Tetapi ada lagi yang bisa kita lihat di dalam rezim yang 32 tahun itu. Saya melihat di situ bahwa apa yang selama ini saya bayangkan terjadi sebenarnya ya. Kalau dulu saya melakukan istilahnya intuitif, kontemplatif, intuitif, ternyata iya seperti itu. Jadi dulu sesudah Soekarno maka jargon yang diapakan adalah penanaman modal asing untuk masuk ke Indonesia. Nah, kemudian itu yang mengakibatkan 30 tahun itu sedemikian rupa, yang mana jatuhnya rezim itu juga diakibatkan oleh persoalan-persoalan quote and quote yang namanya dulu itu utang dinamakan loan, ya bantuan. Jadi bantuan itu kata halus dari yang namanya utang gitu. Nah, kita lihat di situ bagaimana saya tidak melihat 30 tahun itu sering kita mengatakan begini, enak ya pada zamanku, dan orang juga mengatakan enak. Tapi saya mengatakan seharusnya Indonesia lebih enak lagi daripada yang didapat sebenarnya. Kenapa? Karena variasi kekuasaan 32 tahun itu hanya diwakili oleh satu figur, di mana figur sentral itu yang menentukan segalanya. Dan kalau kita lihat di dalam buku itu, sedikit sekali bicara tentang yang namanya how to make Indonesian character itu tadi. Jarang, walaupun ada P4, saya katakan agak berbeda seperti itu. Jadi akhirnya itu, jadi kalau saya lihat itu semuanya pada menjelang akhir saja Pak Ginanjar agak
vis-a-vis, tetapi di saat apa gitu dia bisa memanfaatkan waktu sehingga dia kadang-kadang menghindar itu gitu. Karena dia tahu bahwa ini rezim yang berkuasa adalah baju hijau, bukan baju biru. Seperti itu kalau saya lihat waktu itu dari ini. Sehingga tidak terekspos yang dua tadi, IGGI, yang namanya Malari, tidak terekspos dengan baik oleh bagaimana Pak Ginanjar pada masa itu sebenarnya gitu ya. Karena 74 itu adalah sesuatu yang luar biasa juga gitu ya. Nah, kemudian masuk kepada zaman Habibie, dia sangat pandai. Jadi ternyata jaringan intelektual ini dia membangun satu perkoncoan yang dibalut dengan yang namanya keilmiahan, keintelektualannya dia gitu. Tetapi dalam konteks kekuasaan, ya kalau saya selalu mengatakan kepada mahasiswa saya, kekuasaan itu bodoh wae kok sebenarnya. Jadi kalau saya lihat itu ada 10, itu paling 5 yang diberi. Mungkin kawan-kawan ingat dulu Pak Mitro waktu jadi menteri Ristek mengatakan ada 30 atau lebih persen dana yang bocor. Jadi bagaimana itu? Yang pada suatu saat Hong datang ke Indonesia pakai blue jean begitu, lantas dia bertanya, mana ini proyek ini, proyeknya mana? Pak Harto marah pada masa itu. Maka putuslah yang namanya IGGI, dijadikan lagi jadi CGI seperti itu. Dan begitu juga dengan Jepang tetap jalan terus gitu. Saya tidak melihat pembangunan yang begitu hebat dengan namanya Jepang, tetapi yang masuk semuanya adalah produk-produk Jepang. Belanda juga begitu, tidak masuk produk-produknya begitu banyak, tetapi duitnya yang pintarnya dia itu dia jadi kalau saya katakan itu operator, tekong lah gitu dari sekian banyak negara-negara itu. Nah, hanya saja lesson learned dari 32 tahun itu ternyata itu di dalam rangka itu hampir saja mirip sebetulnya. Ya, bagaimana rakyat berdarah-darah, kemudian bagaimana harapan-harapan yang besar itu ternyata berhenti. Disitulah yang saya katakan ya. Sebenarnya kelemahan sistem yang mengatakan ring 1, ring 2, dan ring 3, begitu juga dengan adanya benteng-benteng dalam kekuasaan Jawa, sebenarnya itu menunjukkan terjadinya distansi antara Gusti dan Kaulo dan Gusti itu. Begitu juga di dalam model pemerintahan atau model kekuasaan yang ada di Indonesia, mulai dari zaman Bung Karno sampai hari ini. Ring 1, ring 2, ring 3. Di situ yang saya katakan ini sesuatu yang tidak menguntungkan bagi rakyat kebanyakan, ya. Dan saya lihat juga di situ memang dibuat itu oleh, kalau orang mengatakan GBHN dibuat pada masa itu, iya dibuat, tetapi dilaksanakan apa tidak paling-paling berapa persen daripada itu. Dan saya pernah juga ikut dalam konteks itu di Dewan Pertahanan Nasional itu, ya, sampai dari zamannya Pak Mahmud Subakah sampai yang terakhir adalah saya ingat juga waktu itu mantu Sultan IX ini, Mas Budi begitu di sana. Nah, kemudian sesudah itu tidak lagi, ya. Kita lihat bagaimana juga waktu itu dialog antara, jadi dua saya katakan pada bapak-bapak, IGGI tidak begitu digambarkan dengan baik, Malahi juga tidak digambarkan dengan baik. Itu saya agak kecewa itu. Karena apa? Karena ini yang memainkan. Kenapa saya katakan demikian? Pasca kolonial itu kolonial itu masih mencekam di mana-mana di dunia ketiga ini dalam bentuk yang lain. Itu yang bertransformasi. Nah, itu bertransformasi itu yang tidak ditangkap. Nah, hanya saja waktu karena kita rezim yang 20-an tahun yang lalu itu kita tidak mendapatkan gula-gula yang baik, di samping itu juga tidak mendapatkan keindonesiaan yang baik seperti itu. Nah, itu yang terjadi sampai sekarang. Jargon ini, buku ini baik ya kalau bagi anak-anak yang baru menggambarkan bagaimana terjadinya suatu transformasi yang walaupun transformasi itu adalah untuk diri Pak Ginanjar. Ya, saya lihat sekarang jargon itu sebenarnya hampir sama dengan jargon pada masa awal
Orde Baru, apa yang dinamakan dulu namanya penanaman modal asing, dan pada masa itu tidak sedikit orang-orang yang bersekolah di luar yang belajar tentang Marx atau kiri-kirian, mengkritik habis-habisan waktu itu Pak Harto, dan puncaknya pada malari itu, ya. Nah, sekarang itu diproduksi lagi dengan language game yang lain lagi jargonnya, tetapi maknanya sama, namanya investasi. Nah, kalau kita lihat dari perjalanan itu, saya melihat di situ ada SD Impres dikemukakan begini-begini, tapi hanya sekedar untuk buta huruf, bukan membangun suatu karakter keindonesiaan yang baik. Dan itu, ya. Jadi kalau kita lihat semuanya untuk sumber daya manusia itu tidak membangun keindonesiaan dengan baik. Itu. Dan di situ juga terjadi pergulatan yang untuk mendekati kekuasaan dari etnik tertentu, bagaimana sang penguasa itu sangat dekat gitu sekali. Dan sekarang pun jadi seperti itu juga. Jadi sebenarnya kalau saya katakan, itulah sering saya utarakan kepada mahasiswa saya, watak kekuasaan itu sama saja, dari kemasannya saja yang berbeda-beda gitu ya. Istilah saya mengatakan, dengan mungkin Pak Sudirman pernah mendengar iklan kursi Ligna, ya, Ligna Furniture, sudah duduk lupa berdiri, kalau tidak diogok-ogok tidak turun dia, seperti itu. Karena persepsi tentang kekuasaan itu sendiri tidak begitu dimengerti dengan baik apa yang ada di dalam konstitusi kita. Sehingga harus dicatat, kalau misalnya Pak Ginanjar ikut melakukan yang namanya perubahan Undang-Undang Dasar, itu juga saya kira ya terjadinya Undang-Undang Dasar yang seperti sekarang ini, itu adalah sesuatu yang sahamnya cukup ada kalau begitu. Apalagi pada masa itu dia ditatakan di MPR. Jadi itu yang saya lihat. Dan yang terakhir yang perlu saya perhatikan dalam konteks ini adalah sedikit sekali rezim-rezim itu yang dikatakan menggunakan yang namanya konstitusi. Ya, ternyata negeri kita ini masih menggunakan apa yang dimaukan oleh rezim. Itu yang selalu saya catat kepada murid-murid saya, apa yang dikatakan oleh Gunnar Myrdal. Mungkin ini ada Pak Heru ya, dari ekonomi gitu, pernah mendengar Gunnar Myrdal. Dia meneliti Amerika dengan judul buku American Dilemma, dan di Asia namanya ASEAN Drama. Seorang ekonom yang memenangkan hadiah Nobel dari Swedia. Dia katakan orang-orang Asia, termasuk di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, itu adalah soft state. Kalau dia soft state, karena state itu adalah kalau menurut Hans Biren adalah rakyat itu sendiri, people itu sendiri, maka dia juga soft people. Kenapa? Karena dia mudah. Kenapa dikatakan soft state? Mudah merubah-rubah peraturan itu. Ya, contoh kita sekarang itu mudah merubah peraturan. Jadi ini yang terjadi di dalam republik ini. Republik ini baik hanya sampai merdeka. Sesudah merdeka orang tahu kekuasaan, itu sudah lupa dengan janji-janji yang begitu. Dan itu sampai sekarang. Kalau kita lihat 32 tahun Pak Ginanjar ikut dalam roda itu, berapa uang yang harus ditanggung oleh rakyat Indonesia yang dari dulu sampai sekarang itu masih ada gitu, yang kita dapatkan oleh rakyat ini sebenarnya tidak seberapa dari apa yang didapatkan yang lain. Tetapi ingat bahwa yang didapatkan oleh yang elit-elit atau apa itu ternyata juga tidak begitu menggembirakan juga. Akhirnya juga loose, mungkin dia pergi kepada pihak yang lain. Dan satu lagi yang saya katakan tadi, sesudah ada IGGI dan tadi yang perlu dicermati lagi ke depan ini bagi anak-anak muda adalah kalau dulu zamannya Soeharto itu ada istilah Alibaba itu. Nah, saya takut pada posisi kedua ini akan terjadi lagi namanya Alibaba jilid 2. Sebelum Baba siap melakukan sesuatu. Itu yang perlu saya ingatkan. Demikian Pak Untoro ya. Jadi saya melihat ini adalah cerita sukses dari yang namanya Pak Ginanjar dalam melakukan adaptasi diri dan transformasi diri
pada setiap rezim. Ini sebenarnya resilience untuk dirinya sendiri, bukan resilient untuk Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Armawi yang sudah menyampaikan pokok-pokok pemikirannya setelah menganalisis atau membaca buku tersebut. Dilanjutkan, saya tidak akan komentar, Profesor M. Baikuni, Guru Besar Geografi. 10-12 menit dipersilahkan, Prof. Bai, monggo. Terima kasih Pak Dr. Untoro Haryadi, yang terhormat Pak Heril, Pak Darkasi, Pak Sudirman, Pak Armawi, Pak Heru, Pak Sawi, dan para peserta webinar yang saya hormati dan muliakan. Tadi sudah dijelaskan dengan menarik oleh Pak Prof. Armawi. Saya fokus saja pada salah satu bab. Dan bab itu adalah bab terakhir tentang tantangan masa depan. Mengapa demikian? Karena saya 30 tahun lalu itu banyak membahas tentang hal-hal yang futuristik gitu ya. Waktu itu masih asik untuk bicara tentang masa depan. Dan setelah kini 30 tahun ya, perubahan terjadi luar biasa. Dan ini buku Pak Ginanjar ini bercerita banyak tentang, juga di bab 9 itu tentang tantangan masa depan. Nah, era futuristik Alvin Toffler ataupun juga John Naisbitt segala macam waktu itu kita bahas, dan saya kemudian menulis satu academic paper tentang global warming, some scientist scenario debate gitu ya. Hampir 30 tahun yang lalu. Lalu dari situ saya dapat beasiswa untuk bisa sekolah master. Artinya sekarang climate change itu sedang terjadi luar biasa, karena memang dulu masih diperdebatkan apa benar apa ini, dan sekarang itu nampak bencana-bencana yang sangat dahsyat. Dan sekarang ini saya sedang berupaya untuk compete di tingkat internasional untuk 2050, sebuah academic work untuk satu perspektif masa depan. Jadi saya memilih bab 9 ini dengan alasan kira-kira seperti itu. Nah, tantangan masa depan yang ditulis oleh dalam buku Ginanjar Kartasasmita ini, yang ditulis oleh seorang peneliti dari Jepang, dalam wawancaranya itu menarik sekali, dan juga kemudian dialihbahasakan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Saya tidak tahu apakah buku ini juga dalam bahasa Jepang available, tapi ke depan saya kira penting juga untuk masyarakat Jepang tahu perkembangan Indonesia melalui salah satu tokoh yang bersama-sama itu. Nah, di dalam bab 9 itu dijelaskan bagaimana geostrategi Indonesia yang sangat kaya sumber daya alam dan negara kepulauan yang banyak sekali kebudayaannya itu juga berada dalam cengkraman yang global players gitu ya. Freeport misalkan itu setelah Pak Ginanjar kembali ke Indonesia tahun 65, 67 Freeport dapat konsesi besar. Nah, itu juga tadi kerangka internasionalnya. Nah, 40 tahun setelah itu 2003-2007 Cina dapat juga satu konsesi gas tangguh yang murah dan besar sekali cadangannya. Dan ini berarti yang semula dulu hanya dimainkan oleh blok barat Amerika, sekarang dalam geostrategi 40 tahun setelah itu Cina yang dulu di dalam situasi tertutup atau diblok oleh ekonomi dunia sudah mulai bangkit dan mampu untuk menggarap Indonesia. Nah, dalam konteks itulah geostrategi Indonesia ini coba dibahas, dan saya membedahnya dari konsep itu, dan nanti saya akhiri dengan pesan kepemimpinan sebagai kunci dari masa depan. Nah, dalam bab 9 ini Pak Ginanjar juga memberi satu optimisme bahwa perubahan transformasi dari masa ke masa melalui Orde Baru itu telah banyak sekali juga perubahan ya, dengan infrastruktur yang dibangun, yang dulu infrastruktur kita di tahun 80-an itu lebih unggul daripada Cina, Thailand, dan sebagainya.
Tetapi sekarang kita sebaliknya, kita berada di bawah mereka dan kita berada dalam hanya bisa berkompet dengan Filipina dan Vietnam di atasnya. Nah, ini menunjukkan bahwa meskipun kita sudah membangun, tetapi infrastruktur negara kepulauan ini memang butuh sesuatu yang banyak. Tapi lebih dari persoalan infrastruktur fisik, sebenarnya lebih sangat penting adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya sumber daya manusia. Pak Kinajar juga menjelaskan bagaimana peran pendidikan yang masih belum sepenuhnya bisa mendongkrak secara substansial perkembangan penduduk Indonesia, sehingga kita tidak saja sebagian besar masih dalam lulusan yang dasar dan menengah, tetapi meskipun banyak sekali sekarang itu sarjana, tetapi juga belum betul-betul mampu terorkestrasi di dalam kerja-kerja kreatif industrial atau juga services yang kemudian mengolah sumber daya yang melimpah tadi menjadi daulat atas usaha-usaha perusahaan dalam negeri. Dijelaskan pula banyak BUMN yang sudah dirintis, berkembang, tapi juga mudah jatuh dan seterusnya. Ini persoalan-persoalan yang juga menjadi kunci bagi sekarang ini dan masa depan. Memang ada pandangan bahwa Indonesia bisa masuk 7 besar dunia karena ada Cina yang sudah bangkit karena jumlah penduduknya besar, ekonominya besar juga, Amerika, India, Brazil, kemudian Indonesia dan Rusia, atau juga kadang-kadang ada BRICS, gitu ya. Nah, dalam konteks itu maka transformasi yang ekonominya itu juga yang semula adalah banyak dilakukan oleh pemerintah dan BUMN, sekarang mulai kepada masyarakat umum ataupun perusahaan-perusahaan swasta yang bekerja sama dengan internasional. Namun disayangkan juga di sini kita masih punya belenggu, yaitu masalah-masalah KKN, bukan kuliah kerja nyata, tetapi korupsi, kolusi, nepotisme. Pak Kus, Profesor Kus tidak suka KKN digunakan peristiwa itu, karena itu KKN yang bagus khas UGM, jangan sampai Prof. Kus nanti ingin mengganti jadi KNK. Nah, oleh karena itu kita di samping tadi kaya, tapi kok malah prakteknya masih korupsi, nepotisme itu, dan menyisakan masalah-masalah persoalan pangan dan gizi di beberapa daerah kepulauan yang terpencil, juga masalah-masalah kemiskinan di desa dan di kota yang masih juga menjadi persoalan berat di dalam transformasi masa depan. Dan harapan ini sebenarnya bisa kalau memang pendidikan sebagai essence dari kualitas sumber daya manusia bisa terus ditransformasikan menjadi kekuatan yang membesar dan meluas, sehingga betul-betul kita akan masuk di dalam era baru di mana manusia sebagai kunci dari perubahan transformasi sosial dan keadilan sosial juga. Nah, dalam konteks itu juga dijelaskan tentang peran otonomi dan desentralisasi yang saya kira ini menjadi kunci, tetapi tidak semua daerah mampu untuk mengelola otonominya, sehingga malah Pak Menko Prof. Mahfud di 92% disponsori calon-calon ini oleh kekuatan-kekuatan di luar rakyat. Jadi inilah yang saya kira persoalan yang dihadapi. Namun demikian Pak Kinajar punya harapan bagi generasi muda, dan harapan itu diwujudkan dalam inti-inti 8 pengalamannya tentang memimpin dan kepemimpinan, dan disampaikan kepada harapan pada generasi muda di bagian akhir dari bab 9 itu, bahwa ada 8 itu. Pertama, sangat penting generasi muda atau kita semua sebagai ini adalah menjaga komitmen atau membangun komitmen sebagai fondasi seorang pemimpin, karena nanti akan dihadapi seorang pemimpin itu dilema-dilema yang sangat rumit dan berat, sehingga kalau tidak ada komitmen itu akan tayar atau hancur. Yang kedua adalah
melakukan perhitungan dan berani mengambil resiko. Itu prinsip kedua yang dilakukan atau dituliskan dalam oral history buku ini. Dan memang kadang-kadang keberanian itu sangat dibutuhkan, terutama di saat krisis. Nah, sekarang ini situasi krisis dibutuhkan. Dan kemudian yang ketiga itu lakukan yang terbaik dikala kita punya jabatan atau punya mandat yang ada. Kemudian yang keempat, kita harus jujur pada diri sendiri, karena itu bisa supaya kita nyenyak kalau tidur ya, tidak dihantui macam-macam karena kita jujur pada diri sendiri. Prinsip yang kelima adalah dengarkan kata hati dan suara nurani gitu ya. Jadi butuh suatu hening untuk mendengar ketika kita dalam keramaian atau kita bisa sunyi dalam keramaian yang hiruk pikuk itu. Yang keenam adalah jangan pernah jadi budak ambisi dan kepentingan diri sendiri. Ini juga penting di situ, meskipun dia ada beberapa cerita bagaimana dia pernah mencalonkan jadi ketua MPR, tetapi ternyata kalah dan kemudian bisa tetap jadi ketua DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Jabatan-jabatan yang prestisius sangat tinggi, dan dia sudah melampaui 30 tahun jadi menteri, cukup panjang, atau berapa tahun ya sebelum menteri dia spend waktunya, tetapi kira-kira 18 tahun, separuhnya lebih dia punya jabatan menteri di berbagai bidang. Yang ketujuh adalah pegang teguh kata-kata dan penuhi janji-janji. Ini menarik juga ini ya, karena banyak pemimpin yang obral kata-kata di saat ingin, tetapi kemudian tidak bisa dipenuhi. Dan jangan khianati kepercayaan. Ini karena itu bagian dari hal yang penting di dalam orang percaya, trust, karena bisa deliver. 2 menit lagi, Prof. Ya, kesetiaan sangat pada kesetiaan. Jadi kesetiaan itu menjadi kunci dari 8 hal dari kepemimpinan yang diharapkan muncul dari generasi muda di masa depan. Saya kira itu, Pak Untoro Haryadi. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Prof. Baikuni. Dilanjutkan kemudian Prof. Heru Kurnianto, Guru Besar Ekonomi UMY. Dipersilahkan 10 menit, Prof. Heru. Monggo. Mic-nya belum unmute, Prof. Belum bisa masuk, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Untoro Haryadi ya. Tadi juga saya sudah menyimak dari Profesor Armaidi dan Profesor Baikuni. Saya kira memang buku ini, apalagi buku ini kan diterbitkan oleh Universitas Indonesia ya, lembaga manajemen. Saya mencoba mencari apa kira-kira kaitannya dengan ilmu manajemen ya, karena sebetulnya saya lebih pada aspek mikro. Nah, ketika saya baca itu memang saya juga merasakan apa yang tadi dialami oleh Prof. Armaidi juga, memang lebih transformasinya tidak terlalu muncul. Jadi transformasi sebagai sebuah proses Indonesia menuju ke yang lebih baik itu memang tidak muncul kalau tidak kita pahami secara tersirat. Jadi saya melihat di situ Pak Ginanjar Kartasasmita ini sebetulnya termasuk orang generasi pertama kan waktu itu belajar di Jepang ya. Dia termasuk generasi awal belajar di Jepang, jadi dia termasuk kalangan kalangan intelektual yang termasuk jarang lah pada saat itu. Kemudian tadi juga disampaikan background-nya dari keluarga kelas menengah, masih priayi, sehingga saya melihat ada kecenderungan memang bawaannya beliau ini menjadi orang yang moderat. Jadi tipologinya moderat, kemudian cenderung kurang risk taker.
Ristek ini terlihat dari ketika dia diminta untuk menjadi, kalau nggak salah, ketua Bappenas ya waktu itu. Jadi waktu itu ada kegamangan di situ. Tapi ini juga menjadi kekuatan beliau, kekuatan Pak Ginandjar, karena setiap tahapan itu Pak Ginandjar boleh dikatakan mulus. Tidak terlalu banyak hal yang membuat beliau ini ada masalah gitu ya. Suara saya jelas ke sana Pak Untoro nggih? Jelas ya, lanjutkan Prof. Ya. Jadi di awal itu saya sebetulnya ingin melihat sebuah efektiveness dalam organisasi, apakah ini kita akan melihat transformasi sebagai pola mesin, jadi ada satu perubahan yang kelihatan, ataukah organisasi itu bagaimana terjadi proses learning-nya. Nah, saya malah banyak melihat cerita-cerita politiknya, arena politik di situ. Ya, tapi memang itu pun organisasi bisnis pun selalu syarat dengan isu politik. Nah, di situ tadi Pak Ginandjar lebih banyak cerita mengenai dirinya secara individu, bagaimana dia punya visi. Salah satu visinya saya lihat itu dia ingin mengangkat bisnisnya pribumi ya. Ini menurut saya salah satu visi dia yang saya kira punya impact cukup besar bagi bisnisnya kalangan pribumi ya. Ini melihat adanya konsistensi di sana dari Pak Ginandjar. Cuma Pak Ginandjar selalu tidak kemudian dia misalnya ketika ada tekanan dari penguasa, dia mampu dia bisa bermain tidak frontal. Ini mungkin juga tadi terkait dengan karakteristik Pak Ginandjar ketika background keluarga ya. Kemudian dari ulasan yang tadi disampaikan oleh dari wawancara dengan Pak Ginandjar, itu saya melihat bahwa beliau ini termasuk sosok yang pinter berenang lah. Pinter berenang dalam satu pusaran gitu ya. Kemudian dia juga hati-hati ya. Nah, kemudian saya coba lihat dari sisi yang dari sisi di luar sosok beliau, itu ada beberapa PR sebetulnya yang menjadi tantangan buat kita. Dari perjalanan yang diungkapkan tadi itu, saya melihat kita punya isu penting ke depan. Satu itu adalah sinergi. Jadi kita ini selalu punya kelompok orang-orang pintar di tiap tahapan itu, tapi kita selalu punya problem dalam hal membangun sinergi. Yang kedua, isu kedua itu saya melihat isu moralitas integritas. Moralitas dan integritas ini juga menjadi satu tantangan kita ke depan. Kemudian yang ketiga, inklusivitas. Jadi memang realitas yang kita punya adalah kita diverse. Kita itu beraneka ragam. Nah, sekarang bagaimana kemudian kita di dalam mengelola manajemen Indonesia, ini kita membangun inklusivitas karena kemarin di dalam buku ini banyak isu-isu yang justru mempersoalkan atau isu-isunya sifatnya lokal. Ya misalnya ada isu Jawa non Jawa, ada isu isu agama, etnik dan sebagainya seringkali muncul untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Ya, jadi ini isu inklusivitas ini menjadi isu penting dalam manajemen Indonesia. Kemudian visi, ya visi ini kita terus terang seringkali berganti-ganti. Jadi apa nih visinya? Kemudian kita bicara mengenai strategi dan kapabilitas. Jadi kita mulai membangun Indonesia itu bukan hanya faktor kekayaan alamnya, tapi apa kapabilitas yang bisa dihasilkan oleh organisasi yang namanya Indonesia.
Jadi kalau kita masih mengandalkan hanya natural resources, itu saya kira value added-nya sangat rendah. Jadi sudah saatnya kita mulai memikirkan yang namanya kapabilitas. Nah, terkait dengan tadi terkait dengan beberapa isu tadi, itu penting bagi kita, bagi Indonesia, orang-orang kita ini membangun yang namanya tadi komitmen ya, mulai dari kita memahami persoalan atau awareness, kemudian kita mengerti atau understanding terhadap persoalan itu, kemudian involvement, keterlibatan. Nah, ini sebetulnya dibutuhkan orang-orang yang punya mental-mental yang besar, orang-orang yang punya satu pemikiran melampaui dirinya. Jadi dia memang hadir, berpikir minimal untuk sesuatu lingkungannya lah. Jadi sebaik-baik kita itu yang paling bermanfaat buat lingkungan. Nah, persoalan kita nih, ya ini persoalan setiap umat manusia itu sebetulnya ada defisiensi. Selalu dia berpikir bahwa saya harus dapat sesuatu dari organisasi. Dan kita seperti kalau John F. Kennedy mengatakan jangan tanya apa yang bisa bangsa berikan pada Anda, tapi apa yang bisa Anda berikan pada negara. Nah, ini artinya karakter ini harus dibangun. Artinya kita membangun karakter orang-orang yang punya abundant mentality, mental-mental yang berlimpah. Nah, ini saya kira menjadi PR bagi bangsa kita ke masa depan. Karena kalau dalam dunia bisnis, ini sekarang terjadi era di mana bunuh-bunuhan secara bisnis itu menjadi luar biasa. Yang seringkali disebut dengan disruption era, era disruption. Itu kepentingannya lebih banyak pada aspek transaksional. Nah, kita ke depan itu harus tadi, karakter yang abundant tadi, itu bisa melahirkan orang-orang inspirasional. Jadi kita ini bisa survive, membangun bangsa, itu tidak semata-mata dengan transaksional, tapi kita membangun aspek-aspek inspirasi, aspek-aspek cinta, aspek-aspek jadi orang hidup itu menyadari bahwa dia membawa dia adalah rahmat bagi semesta. Saya kira ini menjadi menjadi karakter, atau mungkin kalau dalam pendidikan itu soft skill itu nanti bukan hanya bicara mengenai moralitas, tapi juga bagaimana kita bicara menjadi orang-orang yang bisa blessing others. Nah, karakteristik ini saya kira menjadi tantangan ke depan bagi juga dunia pendidikan. Jadi kalau membaca 2 menit, Prof. apa yang 2 menit lagi, Prof. Oh iya, yang disampaikan Pak Ginanjar ini, saya kira nanti kalaupun ada tokoh-tokoh lain pun akan bercerita dalam perspektifnya, karena ini pendekatannya agak mendekati biografi ya. Jadi yang lebih penting adalah sebetulnya apa lesson learn-nya, sehingga kemudian kita bisa proyeksikan untuk Indonesia ke depan yang lebih baik. Saya kira itu Pak Dr. Untoro. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Heru. Dilanjutkan pembicara keempat, Dr. Chungki Kusdarjito. 10 menit Pak Chungki, dipersilakan. Terima kasih Pak Untoro atas waktunya. Buku ini sebenarnya cukup menarik dalam beberapa aspek, karena ada beberapa untold story sebenarnya yang awalnya bersifat mungkin gosip politik. Di sini kita bisa memperoleh informasi, meskipun nanti perlu seperti yang disampaikan Prof. Heru tadi, mungkin kita perlu melakukan penggalian informasi dari sumber-sumber yang lain, apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat awal, ketika saya membaca buku, cukup tebal, 500 halaman,
Pak, yang pertama saya dikirim Pak Untoro yang versi bahasa Inggris, 7 kali 500-an halaman. Awalnya saya berpikir tentang model pembangunan yang banyak, ekonomi yang banyak digeluti oleh Pak Ginanjar, karena beliau di Bappenas dan di bidang keuangan, Menko Equin, cukup banyak terlibat di sana. Tetapi ketika saya lihat cukup banyak yang dibicarakan adalah aspek politik, kemudian transisi antara presiden yang satu dengan presiden yang lain. Tetapi dari sini kita bisa menarik banyak pembelajaran sebenarnya dari buku ini menceritakan dari akhir Orde Lama sampai dengan pemerintahan kedua Pak SBY sampai 2014. Ada beberapa hal yang menarik. Saya akan membahas mungkin terkait pada waktu Mei 98, kaitannya dengan ekonomi, kemudian juga pengambilan keputusan. Jadi yang pertama tentang pengambilan keputusan, saya rasa karena Pak Ginanjar berada di inner circle, kemudian posisi beliau di Bappenas maupun di Menko Equin, ini membuat Pak Ginanjar memegang informasi yang cukup lengkap, sehingga bisa menjadi pegangan buat Pak Ginanjar untuk mengambil keputusan. Jadi kalau kita belajar tentang salah satu cara untuk pengambilan keputusan adalah cari solusi yang interrupsinya terkecil tentunya, sehingga kerugian terkecil. Di sini cukup menarik karena pada saat Pak Harto, Presiden Soeharto pada waktu itu akan membentuk kabinet yang kabinet reformasi untuk mengatasi krisis, kelompok Pak Ginanjar menyampaikan bahwa beliau tidak bersedia lagi diangkat di kabinet yang baru. Sehingga sebagai Menko pada waktu itu mengundang menteri-menteri yang lain. Menteri koordinator yang lain ada yang setuju, ada yang tidak, tetapi tidak dijelaskan secara detail di buku. Tapi Pak Ginanjar menyampaikan akan tetap membantu sampai kabinet yang existing yang ada itu selesai gitu ininya. Tetapi kalau diangkat kembali di kabinet reformasi cukup baik. Alasannya adalah yang pertama untuk menjaga bloodshed atau pertumpahan darah lebih lanjut, kemudian yang kedua aspek kepercayaan baik dari masyarakat maupun dunia internasional. Nah ini yang mau saya garis bawahi juga karena ini menjadi hal yang menarik di sini. Ketika Pak Ginanjar memutuskan untuk mendeklar tidak akan ikut dan diikuti beberapa menteri yang lain, di sini kita bisa melihat bahwasannya ini menjadi pukulan yang cukup telak buat Presiden Soeharto pada waktu itu, sehingga akhirnya beliau mengundurkan diri untuk ini. Tapi prosesnya entah itu konstitusional atau tidak, karena beliau langsung menyerahkan kepada Wakil Presiden Habibie. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita catat. Habibie sebenarnya tidak disukai oleh dunia internasional, kemudian juga dukungan dunia internasional tidak cukup kuat di Habibie. Kemudian Pak Harto sendiri meragukan kemampuan Pak Habibie pada waktu itu untuk memimpin masa-masa yang sulit di masa transisi ini. Kemudian, tetapi karena kondisi yang ada, Pak Habibie naik, dan Pak Ginanjar juga kembali menjadi Menko Equin. Tetapi di sini menjadi hal yang ini mungkin buat pembelajaran kita semua. Saya melihat bahwa peran IMF menjadi sangat dominan, meskipun kita bisa segera keluar dari krisis, tapi beberapa kebijakan itu banyak ditentukan juga oleh IMF dan World Bank dengan berbagai persyaratan yang diminta tentunya. Sehingga ini mungkin mengusik kita begitu dalam, bahkan Amerika sebagai negara kemudian
Presiden Clinton pada waktu itu juga mengutus utusan khusus. Jadi sedikit banyak kebijakan-kebijakan yang diambil itu juga banyak ditentukan oleh IMF pada waktu itu. Nah, ini menjadi pembelajaran juga. Di sini saya melihat peran Ginanjar juga cukup besar karena posisi beliau pada waktu masa transisi. Kemudian yang kedua, setelah Pak Habibie selesai, karena pertanggungjawabannya tidak diterima MPR pada waktu itu, sebenarnya Ginanjar juga bermain juga untuk menentukan siapa yang akan duduk sebagai presiden pada waktu itu. Ada beberapa lobby, tetapi ternyata apa yang dia skenariokan tidak terjadi, sehingga kita mengalami apa yang setelah Pak Habibie adalah Gus Dur pada waktu itu. Nah, di sini yang menjadi catatan saya beberapa hal adalah tentang amandemen Undang-Undang Dasar yang dilakukan secara bertahap. Ini cukup merubah banyak hal. Kemudian desentralisasi, terutama meskipun ada pertanyaan apakah desentralisasi mau di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten. Kemudian yang cukup menarik juga adalah mereposisi peran MPR, kemudian mengurangi power dari eksekutif, dan bagaimana saling dilakukan kontrol. Hal yang menarik sepertinya mengikuti pola Amerika, Anglo-Saxon, di mana perubahan-perubahan undang-undang atau undang-undang dasar dilakukan secara bertahap ininya. Kemudian ini terus berlanjut, sehingga kalau tadi disampaikan peran IGGI belum terlalu kelihatan, mungkin karena pada waktu itu posisi Pak Ginanjar juga belum sampai terlalu detail, belum di high rank ininya. Di rankingnya mungkin masih belum punya peran dalam pengambilan keputusan. Kemudian dalam hal untuk saat ini, kita bisa belajar beberapa, mungkin sebelum saya lupa, ketika pergantian kepemimpinan di Indonesia itu banyak sekali hal-hal yang terkait dengan lobby-lobby politik ininya. Sehingga ini memang khas Indonesia atau mungkin juga kelemahan kita juga. Kemudian suatu masalah biasanya tidak tuntas terselesaikan kalau saya baca dari buku-buku ini, jadi masih ada yang menggantung. Pada satu sisi bagus untuk keberlanjutan program, pada sisi yang lain permasalahan mungkin tidak terselesaikan. Sehingga pola lama, meskipun sudah dilakukan amandemen, kemudian perubahan undang-undang dan sebagainya, pola lama selalu muncul kembali, yang seperti disampaikan Pak Prof. Baikuni tadi, NKK. 2 menit Pak Juki ya. 2 menit ya. Pak. Ya, seperti NKK dan sebagainya. Kemudian, karena masalah ini kita tentunya harus belajar dari tulisan yang disampaikan Pak Ginanjar. Jangan sampai kita terjebak lagi ke masalah seperti krisis, dari satu krisis ke krisis yang lain. Kapan kita majunya? Ini saya agak khawatir juga dengan nanti kalau semacam ini middle income trap mungkin akan menjadi kenyataan buat Indonesia kemudian. Saya melihat juga Pak Ginanjar ini lebih sering mengambil jalan tengah juga. Saya tidak tahu apakah itu jalan aman atau tapi ketika dia yakin, beliau mengambil decisif atau sesuatu keputusan yang cukup tegas. Dan yang menarik adalah di Kepres 10, bagaimana mendorong atau mempromosikan pengusaha-pengusaha agar bisa maju, dan beberapa sekarang menjadi konglomerat dari kalangan tanda petik ya pribumi ininya, dan itu banyak yang sekarang juga berperan di politik. Ini mungkin juga menjadi side effect dari kebijakan, bisa positifnya banyak pengusaha muncul, tetapi ketika kita melihat ternyata distribusi pendapatan juga semakin melebar. Nah, ini mungkin yang menjadi PR kita,
di tengah ada pandemi COVID, kemudian juga pola-pola pengulangan yang sejarah kita, berarti kita sebenarnya masih belum selesai untuk transformasi ke negara demokrasi sepenuhnya. Dan saat terakhir, ya Pak Untoro, sekitar 1 menit, kita juga akan menghadapi, kebetulan kemarin saya juga habis presentasi, global value change. Jadi kalau Jepang, Jerman itu harus membangun dari hulu ke hilir, kalau sekarang kita menjadi bagian dari ini. Nah, ini mungkin bisa menjadi kajian akademis buat yang dari kalangan akademisi, atau disimulasikan buat mengambil keputusan apakah itu dampaknya baik untuk Indonesia atau tidak kalau kita tidak mempersiapkannya dengan baik. Saya rasa itu Pak Untoro, karena waktunya tadi tinggal 2 menit ya. Ya, waktu saya kembalikan ke Pak Untoro sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Jumbi Kustarito. Untuk narasumber yang terakhir, langsung ke Pak Sudirman Said. Dipersilakan Pak Sudirman Said. Oke, Mas Untoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Yang saya hormati para narasumber, Prof. Baikuni, Prof. Armawi, Prof. Heru Kurnianto, dan juga Prof. Junggi, Pak Rektor, dan juga para guru besar yang hadir. Prof. Khairul Anwar ada di sini kelihatannya, kemudian Prof. Chandra dan juga Prof. Bambang Cipto, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Waktunya mungkin pendek, jadi saya mau langsung saja pada permasalahan. Saya kira malam ini saya juga mendapat banyak perspektif dari para pembicara yang baru saja selesai menyampaikan pandangan-pandangannya. Saya mungkin izinkan malam ini bicara sebagai ketua IHN itu, karena kalau saya sebagai sekjen nanti aku kualat ngomongi bosku gitu. Karena Pak Ginanjar tidak nanya apakah masih Sugeng, masih. Beliau adalah sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PMI dan kebetulan masih aktif mengajar di berbagai perguruan tinggi, termasuk setiap tahun pasti tinggal beberapa bulan di Jepang untuk menjadi dosen tamu di Waseda University. Buku ini disebut sebagai oral history karena memang menurut penuturan di buku ini juga disusunnya dengan cara berdiskusi, wawancara Pak Ginanjar dan Profesor Takashi Shiraishi, seorang Indonesianis, tadi sudah dijelaskan oleh pembicara terdahulu, menyampaikan, menuliskan hasil diskusinya. Kalau saya boleh sedikit mereflek kepada pandangan Pak Mari Muhammad terhadap Wijoyo, Pak Prof. Wijoyo sebagai sesama teknokrat. Pak Mari menyebut ada 2 jenis manusia, satu yang disebut sebagai pekerja intelektual, satu lagi intelektual pekerja. Intelektual pekerja itu intelektual yang terus bekerja menjalankan tugas kecendekiawanannya, dan karena itu katanya tugasnya adalah mengkritisi kekuasaan, mengkritisi segala sesuatu dan meletakkannya pada norma tertinggi. Sementara pekerja intelektual adalah seorang yang pada dasarnya seorang pekerja, tapi kemudian menjaga betul intelektualitasnya. Memang tidak selamanya ideal, tapi berusaha, kata Pak Mari, berusaha untuk terus mendekatkannya pada norma-norma. Dan dalam kategori ini barangkali tadi yang dilukiskan oleh pembicara terdahulu, Pak Ginanjar termasuk dalam kategori pekerja intelektual yang memang tidak ideal di beberapa titik, tapi sebetulnya kalau dilihat beliau berusaha terus meletakkannya pada sedekat mungkin dengan norma. Dan dari membaca buku ini, kebetulan beberapa kali ngobrol sama beliau soal ini, memang kelihatan kita sedang kehilangan, atau suasana sekarang sedang kehilangan yang disebut sebagai teknokratik politik, atau politik yang berbau teknokratik. Mengapa saya sebutkan demikian? Karena kelihatannya kualitas
policy maupun politiknya sedang mengalami penurunan karena kontennya makin hari makin berkurang. Nanti akan saya ceritakan sedikit di belakang. Pak Ginanjar rupanya sebelum jadi menteri itu 15 tahun lamanya terus-menerus ada dalam ruang sidang kabinet, menjadi staf ahli maupun menjadi pendukung dari proses persidangan karena beliau asistennya Pak Darmono, dan Pak Darmono juga serve cukup lama. Karena itu begitu menjadi menteri rasanya, saya pernah di kabinet, rasanya proses pematangannya sebagai birokrat itu sudah terjadi sangat lama, dan karena itu dengan tadi banyak sekali perspektif, bisa disebut mentransformasi diri, bisa disebut menyesuaikan, bisa disebut lentur, bisa disebut survivor gitu ya. Tapi yang positif yang saya tangkap adalah beliau dengan sadar menjalankan peran tadi intelektualnya gitu, kemudian berusaha meng-grooming banyak sekali pemimpin sebetulnya, karena Pak Darmono melahirkan banyak birokrat profesional, Pak Ginanjar juga demikian. Bahkan di dalam arena bisnis tadi disebutkan dengan programnya yang ingin betul-betul mengangkat kelompok pribumi, bukan karena rasisme tapi karena kesadaran bahwa persatuan, keseimbangan ini bisa terjaga kalau ada pemerataan, dan itu dikerjakannya dengan baik sehingga muncul di samping teknokrat-teknokrat yang sampai sekarang masih terus berperan seperti Pak Kuntoro, Pak Eriana dan sebagainya, tapi juga pengusaha-pengusaha yang sekarang terhitung sebagai sedikit dari pengusaha pribumi yang cukup ukurannya cukup besar gitu. Nah, saya ingin sedikit menambahkan beberapa poin sebagai pelengkap. Sebetulnya saya juga ingin menyinggung soal yang disampaikan oleh Prof. Baikuni tadi, soal leadership, karena saya juga tertarik dengan 8 karakter yang disampaikan, tapi tidak perlu diulang karena tadi sudah dijelaskan. Tapi ada hal yang menarik begini, Bapak Ibu sekalian, dan ini pernah saya sampaikan pada Pak Ginanjar. Pembangunan kita ini sebetulnya luar biasa mengalami progres kalau dilihat agak panjang ke belakang gitu. Dan ketika birokrat kita mengalami kemajuan luar biasa, dan sekarang itu kalau dicek para dirjen pada eselon 1, mungkin sedikit sekali yang tidak bergelar doktor begitu ya. Master sudah umum lah, bahkan di eselon 1, eselon 2 di kabupaten, di provinsi sudah banyak yang memperoleh gelar master. Tapi ketika birokrat kita mengalami peningkatan pendidikan yang luar biasa, lokomotif politiknya seperti mengalami penurunan. Jadi ini ada mismatch yang luar biasa, yang ketika mesin-mesin birokrasinya itu mengalami pendidikan tambahan yang sangat progresif begitu, dibanding sama ketika saya menjadi pegawai negeri muda, tapi bertemu dengan lokomotif politik yang sekarang mungkin patut kita pertanyakan soal kapasitas, soal visinya, soal terlebih tadi soal integritas dan segala macam. Ini PR yang mesti kita pikirkan bersama, dan ini kaitannya dengan, kalau boleh sedikit ke belakang Mas Untoro, perjalanan dari tahun 1908 gitu ya. 1908 kita memperoleh satu kesadaran berbangsa melalui kebangkitan nasional. Kemudian 1928 kita memperoleh kesadaran baru namanya persatuan. 1945 kita memperoleh kemerdekaan. Kemudian 65 Bung Karno sangat eager melakukan satu nation building, karakter building. Kemudian karena kita susah, kemudian zaman Pak Harto mengalami pembangunan luar biasa gitu. Sampailah pada 98 reformasi, demokrasi. Jadi sebetulnya kita mengalami transformasi nasional yang kalau diurut tahapan-tahapannya, pilar-pilarnya sangat saling melengkapi gitu. Bayangkan 97 sampai 67 sampai 97 itu jumlah penduduknya naik 2 kali lipat, kemudian yang miskin turun dari 40% menjadi tinggal 11%, yang buta huruf turun dari yang buta huruf turun dari 40% menjadi tinggal 5%, harapan hidup naik dari 49,63 tahun menjadi 65 tahun. Dan tadi pilar-pilar pencapaian itu sudah mencapai sesuatu yang sebetulnya makin hari makin meningkat.
Tetapi sekarang mungkin mengalami satu penurunan dari segi aspek soft infrastruktur dari kehidupan kebangsaan. Demokrasi kita sedang dipertanyakan, penegakan hukum kita sedang dipertanyakan, aspek-aspek keadilan sedang dipertanyakan. Nah ini barangkali yang membuat pesannya Pak Ginanjar tadi soal 8 karakter pemimpin itu menjadi relevan gitu. Apakah kita bisa pada waktu-waktu ke depan ini, setelah 100 tahun lamanya sejak 1908 itu berjalan sebagai bangsa, apakah kita bisa menemukan tema baru untuk mengkapitalisir apa yang sudah dicapai? Jangan sampai apa yang sudah dicapai tadi, mulai kesadaran berbangsa, bersatu, berdaulat, merdeka, demokrasi, prosedurnya sudah sangat baik, kemudian tersapu oleh perilaku-perilaku yang sangat pragmatis, yang super pragmatis, sehingga pencapaian kita puluhan tahun lamanya, ratusan tahun lamanya hilang begitu saja. Nah, saya ingin menyodorkan satu pandangan ke depan. Bisakah kita mencari tema baru, mencari tema bersama untuk mengkapitalisir apa yang sudah kita raih, menanamkan kembali ruh dari bernegara, nilai-nilai luhur, kemudian menjadi negara yang betul-betul mencapai apa yang kita impikan sebagai rumusan-rumusan di awal. Dan karena itu kembali kalau kita kaitkan dengan bukunya Pak Ginanjar yang disampaikan Prof. Baikuni tadi, mungkin penting untuk kita ingatkan kembali bahwa ada beban atau tanggung jawab dari para pemimpin ke depan untuk mengembalikan lagi semangat, ruh, nilai luhur dari negara kita. Barangkali itu sebagai tambahan Mas Kuntoro, dan kita perlu mendorong dialog semacam ini dengan suasana dingin, suasana akademis, agar semangat atau tema-tema baru bisa kita himpun sehingga bisa menjadi satu payung besar yang bisa menaungi perjalanan kita kalau boleh menuju 100 tahun kemerdekaan di 2045. Saya kira itu sebagai tambahan saja Mas Kuntoro, dan saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirman Said, menyudahi dari 5 narasumber. Masih ada sisa waktu, hadir di tengah-tengah kita ada 3 guru besar. Mohon kalau masih lenggah, Prof. Khairil Anwar masih bersama kita, Prof. Khairil Anwar. Halo. Assalamualaikum Prof. Khairil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Pak Dr. Untoro ya. Mohon responnya dari kelima narasumber 3 menit ya, Prof, untuk merespon dari apa yang disampaikan ke 5 narasumber. Semoga Prof. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Dr. Untoro, Bapak sekalian, dan para hadirin secara virtual di acara yang sangat berbahagia ini. Pertama, secara umum saya mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan dalam membedah buku, dan temanya sangat sesuai dengan kondisi saat ini. Para pembicara tadi telah menyampaikan banyak hal, dan terakhir tadi dari Pak mantan Menteri Pak Sudirman Said ya. Saya kira kalau hemat saya memang sejak kita memasuki era reformasi ini ya, sudah sekian puluh tahun yang lalu, kita menjadi makin pragmatis gitu ya. Jadi saya setuju dengan yang terakhir tadi Pak Sudirman, bahwa kita perlu mengangkat kembali hal-hal yang idealistik dari tujuan kita bernegara itu. Nah, untuk itu memang diperlukan kepemimpinan yang memberikan pencerahan kepada masyarakat luas, khususnya kepada rakyat kita gitu. Dalam berbagai macam hal sebenarnya, terutama ya banyak generasi muda yang sebenarnya membutuhkan apa yang disebut dengan sosok panutan, sosok keteladanan.
rasa-rasanya salah satu tokoh itu memang Pak Profesor Ginanjar, yang kalau hemat saya, beliau ini telah begitu banyak ya mendarmabaktikan dirinya dalam membangun Indonesia. Yang beliau menjadi menteri yang cukup lama ya di era Orde Baru ya. Dan beliau termasuk salah seorang figur yang menjembatani antara kepentingan Indonesia dengan kepentingan Jepang. Jadi itu mungkin kenapa penulis menggunakan figur Pak Ginanjar dalam konteks hubungan Indonesia dengan Jepang. Ya, kita masih ingat ya tahun 74 itu yang disebut dengan peristiwa Malari itu. Jadi di mana sebenarnya itu ada pertikaian elit, dalam hal ini katakanlah sebut saja antara dua jenderal, Jenderal Ali Murtopo dan Jenderal Sumitro. Tetapi kemudian yang digunakan sebagai sarana itu adalah anti Jepang, sehingga simbol-simbol Jepang pada saat itu kan kemudian dirusak gitu ya. Yang kemudian kita tahu bahwa ujung-ujungnya memang kemudian Pak Ali Murtopo, Pak Sumitro waktu itu seingat saya beliau adalah Kopkamtib ya, betul ya. Ya, sebelum yang masih ingat ya, itu beliau itu adalah Kopkamtib. Kemudian Pak Ali Murtopo waktu itu sudah Menteri Penerangan ya. Yang jelas kemudian Pak Sumitro itu masih Sespri waktu itu. Ya, Pak Sumitro tergusur ya. Tapi kemudian seingat saya waktu itu putra Pak Ali Murtopo ada masalah kasus penembakan apa-apa gitu. Sehingga kemudian Pak Ali Murtopo ya surut juga ketika itu. Jadi dua jenderal besar yang saat itu yang berada pada tampuk kekuasaan bersama-sama dengan Pak Harto, kemudian bersilang pendapat sampai kemudian simbol-simbol Jepang mendapatkan amarah ya dari rakyat. Jadi saya kira salah satu tokoh mahasiswa ketika itu adalah Hariman Sirgar. Ya. Jadi memang saya kira di era-era sekarang simbol-simbol kepemimpinan yang bisa memberikan keteladanan ya. Karena sampai sekarang saya kira walaupun sekarang disebut sebagai generasi milenial yang akan membentuk masa depan kita ke depan, betapapun mereka membutuhkan sosok-sosok keteladanan yang bisa diambil. Sebenarnya kita bernegara ini untuk menuju kemana gitu. Nah, jadi saya kira transformasi dan tadi sudah banyak disinggung oleh para pembicara. Hemat saya memang sangat penting. Jadi memang diskusi-diskusi kita secara virtual memang banyak membahas masalah-masalah yang yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tapi saya kira diskusi-diskusi yang mengarahkan kepada bagaimana kita membawa negara itu menjadi lebih baik ke depan. Ya bahasa kerennya itu yang lebih idealistik sesuai sebagaimana yang ditunjukkan di dalam preambul Undang-Undang Dasar 1945 kita itu, untuk membawa bahwa kita berjuang dulu ya, orang-orang tua kita, para founding fathers kita berjuang itu untuk mengantarkan, itu untuk membuka semacam pintu emas agar rakyat kita menjadi makin berkeadilan, makin sejahtera dan lain sebagainya. Saya kira porsi-porsi semacam itu dalam diskusi hemat saya menjadi sangat penting, termasuk salah satunya melalui kajian buku pada malam hari. Saya kira itu aja catatan pendek yang bisa saya sampaikan. Saya kira ke depan diskusi-diskusi yang idealistis semacam ini menjadi penting lah untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Saya kira itu Pak Dr. Untoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Khairin Anwar yang sudah memberi tanggapan atas paparan dari 5 narasumber. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tentu diskusi ini masih asik untuk kita lanjutkan dan forumnya ini luar biasa. Di samping multidisiplin juga hadir dari Aceh sampai Papua,
Kalimantan, Sulawesi juga ada ini laporan dari teman di sekretariat, kita lihat di partisipan. Luar biasa, jadi kepedulian untuk membahas soal-soal seperti ini masih hidup di tengah-tengah kita. Tapi saya tidak berani melanggar janji kita, dan saya berharap karena ini Mas Untoro, saya bisa sedikit. Oh silakan, 1 menit Prof. Armaidi. Ya, ada satu hal yang saya agak kecewa di dalam buku ini, ya dalam catatan penulis gitu ya. Pak Ginanjar itu mendapatkan Dr. Honoris dari Universitas Gadjah Mada tanggal 15 April 1995. Sayang tidak ditulis itu. Adalah tonggak dia bisa mendapatkan ke yang lain. Tahun berapa? 95, Prof. 95. Saya di atas saya itu ada kantor saya itu di atasnya itu dulu namanya Profesor Islah Sulamal itu. Dia teleponan saya di depannya Profesor Islah Sulamal itu. Pak Sofyan ngomong tentang itu. Jadi saya banyak dengar cerita-cerita seperti itu. Jadi makanya saya agak kecewa juga. Universitas Brawijaya dia lihat di situ dia dapat guru besar dari sana, tetapi dapat Dr. Honoris ya dari Universitas Gadjah Mada tidak dia ceritakan itu dengan baik begitu, walaupun ada tentang IDT Pak Mubiarto gitu. Dan satu lagi saya akan mengingatkan kepada kita semua bahwa rezim Orde Baru jatuh karena persoalan finansial ya, terutama masalah utang. Saya akan takut ke depan ini adalah satu yang saya agak khawatirkan adalah persoalan uang juga yang akan menjatuhkan, karena rahasia utang ini agama-agama besar sudah banyak menceritakan gitu ya gitu. Apalagi sekarang apa yang dinamakan cryptocurrency itu adalah sesuatu yang apa? Mungkin saya nggak tahu, ada yang dikatakan oleh David Carton itu adalah terjadi. Waktu Pak Ginanjar menjadi Menteri Muda Produksi Dalam Negeri, saya kira itu akan membawa angin segar. Ternyata enggak. Dia terdesak oleh sesuatu yang tadi yang saya ceritakan tadi, Alibaba lagi gitu. Dan itu yang saya khawatirkan untuk berikutnya gitu. Itu yang apa? Jadi 30 tahun itu melahirkan apa yang kita takutkan sekarang ini sebenarnya ya. Jadi bagaimana penumpukan kapital yang begitu besar gitu. Saya tidak tahu angka-angka karena angka-angka sendiri ya bisa dibuat seperti itu. Jadi itu yang perlu saya apakan. Jadi ke depan ini adalah begitu canggihnya ya teknologi ini mengakibatkan kita tidak tahu lagi posisi disruptif itu yang mana yang akan dihancurkan seperti itu ya. Apalagi sekarang semuanya ya sama dengan kita berdialog semuanya dengan virtual. Jangan-jangan akun pun virtual begitu, seperti itu dia jadinya gitu. Jadi itu yang ada beberapa catatan dari akhir buku ini. Satu adalah persoalan sayang sekali ya tanggal 15 April dia mendapatkan guru Dr. HC dari UGM gitu. Saya masih ingat ada rumornya itu, tapi tidak perlu saya ceritakan di sini gitu ya. Lantas yang kedua, jatuhnya suatu rezim adalah diakibatkan oleh tidak tahan menahan beban tadi. Proses finansial yang begitu besar. Yang berikutnya juga saya akan takut juga di situ. Ya, jangan bermain-main kita dengan perkara ini. Dan ini kalau dalam Islam dikatakan rahasia riba itu akan terjadi di sinilah ke depan ini. Demikian Pak Untoro yang bisa saya apakan ke depan. Saya tidak banyak berbicara tentang apa, tetapi Indonesia boleh abadi, rezim boleh berganti. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Prof. Armaidi. Acara kita juga ada yang di YouTube. Mudah-mudahan nanti YouTube-nya sampai ke Pak Ginanjar bahwa beliau pernah menjadi mahasiswa UGM, mendapatkan Dr. Honoris Causa-nya ya tahun 95. Biar untuk melengkapi buku tersebut. Yang kedua, saya kira saya tidak akan membuat kesimpulan, tapi kata-kata kuncinya soal pragmatisme ini perlu kita hentikan. Kita harus kembali kepada idealisme bernegara seperti apa, didukung dengan kepemimpinan yang kuat. Kemudian tadi usulan terakhir dari Prof. Khairil ya panutan itu memang harus ada, karena sekarang ini siapa yang jadi panutan kita juga nggak ada. Yang terakhir mungkin yang bisa saya sampaikan, saya sendiri juga baru paham isi keseluruhan buku
walaupun saya baru baca pengantarnya dari narasumber dan pembahas yang ada pada malam hari ini. Yang bisa saya sadari adalah bahwa memang di bangsa kita sudah saatnya untuk mempunyai kemampuan untuk membuat perencanaan. Jadi selama 75 tahun menjelang 100 tahun ini, bolehlah kita akui ada kemajuan, perjalanan kita sebagai bangsa selamat. Tapi kemajuan itu lebih karena faktor keadaan. Bukan dari perencanaan yang dilakukan oleh seluruh elemen bangsa. Nah, karena itu mungkin melengkapi dari apa yang disampaikan oleh para narasumber, alangkah indahnya bagi bangsa kita kalau menjelang 1 abad usia ini, kita mulai menatap masa depan itu dengan kemampuan kita tingkatkan untuk membuat perencanaan. Kepada seluruh elemen bangsa, saya kira begitu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dan terutama juga para senior, saya mohon maaf lahir dan batin, ini waktu sudah melampaui karena saya menyampaikan undangan sampai jam 9 malam. Ini sudah lebih dari 7 menit. Saya takut nanti saya dilaporkan ke MK karena melanggar undang-undang. Karena itu mohon atas pelanggaran waktu yang menjadi kesepakatan ini jangan diteruskan ke MK supaya nanti tidak berkepanjangan. Saya cukup minta maaf karena janjinya jam 21, ini harus mundur sampai 9 menit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, harus kita sudahi diskusi buku pada malam hari ini. Tentu kesimpulan yang lebih matang, Bapak, Ibu sudah mendengarkannya secara langsung, karena yang kita hadirkan pada malam hari ini adalah beliau-beliau, tokoh-tokoh senior nasional, dan mudah-mudahan di dunia akademis ini menjadi panutan kita semuanya. Diskusi tentu tidak akan berhenti di sini, kita nanti bekerja sama dengan berbagai lembaga, akan menyelenggarakan diskusi-diskusi yang lebih hangat lagi. Tentu ini semua menjadi bagian dari dharma bakti kita kepada nusa dan bangsa. Ada kekurangannya saya dalam mengantarkan atau membagi waktu dan lain sebagainya pada malam hari ini, saya mohon maaf. Dan selanjutnya saya serahkan kepada sekretariat Mas Samsudin untuk ditutup. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Untoro Haryadi. Bapak Ibu yang berbahagia, saya kira jalannya diskusi malam hari ini berjalan dengan lancar dan alhamdulillah kita nanti akan mengagendakan untuk diskusi buku yang lain, dan seperti yang disampaikan dari penanggap maupun narasumber, kita nanti akan ditindaklanjuti. Bapak Ibu, mari kita akhiri diskusi buku malam hari ini dengan berdoa bersama. Bagi yang beragama selain Islam dipersilahkan. Untuk yang beragama Islam, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung acara malam hari ini, dari Proklamasi 45, dari Pusat Studi Pendidikan IKUNY, dari Jana Badra, juga dari Basnas Kota Yogyakarta, serta semua yang sudah terlibat dalam kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Armaidi. Malam Pak Untoro. Matur nuwun Pak Firman. Terima kasih Mas Untoro. Terima kasih Pak Firman Said. Sama-sama. Baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Amin, amin, ya. Prof. Assalamualaikum. Terima kasih. Firman, matur nuwun. Rektor, matur nuwun. Firman Said.
Urun tuku. Halo. Halo. Halo.